Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Septiana Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang percabangan PHP. Apa itu percabangan? Definisi percabangan. Percabangan adalah suatu struktur kontrol dalam pemrograman yang memungkinkan eksekusi blok kode yang berbeda berdasarkan evaluasi kondisi tertentu. Dengan menggunakan percabangan, program dapat mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang sesuai, sehingga alur program bisa berubah sesuai dengan input atau kondisi yang ada. Komponen utama percabangan. Yang pertama ada kondisi, ekspresi yang dievaluasi menjadi benar atau true, atau salah yaitu false. Yang kedua yaitu blok kode, kode yang dijalankan jika kondisi terpenuhi. Kegunaan. Percabangan digunakan untuk yang pertama, mengontrol alur eksekusi program, yang kedua, menangani situasi yang berbeda dengan logika yang sesuai, yang ketiga, mengimplementasikan keputusan dalam aplikasi seperti validasi input atau pengolahan data. Jenis-jenis percabangan dalam PHP. Yang pertama yaitu percabangan if. Fungsinya yaitu mengeksekusi blok kode jika kondisi yang diberikan adalah benar atau true. Seperti contoh di bawah, yaitu di sini umur sama dengan 20. If umur lebih besar sama dengan 18, ya akan menampilkan Anda sudah dewasa. Artinya jika umur yang dimasukkan lebih besar dari 18, maka akan menampilkan Anda sudah dewasa. Yang kedua yaitu percabangan if else. Fungsinya yaitu menyediakan dua jalur, satu untuk kondisi benar dan satu untuk kondisi salah. Contohnya di sini umur 16. If umur lebih besar dari 18 yang akan menampilkan Anda sudah dewasa. Dan else Anda masih remaja. Artinya jika memasukkan umur lebih dari 18, maka akan menampilkan Anda sudah dewasa. Jika memasukkan umur 16 atau lebih kecil dari 18, akan menampilkan Anda masih remaja. Yang ketiga yaitu percabangan if else yang berfungsi memungkinkan pemeriksaan beberapa kondisi secara berurutan. Contohnya seperti di bawah, nilai 75. If nilai lebih besar sama dengan 80 akan menampilkan Anda mendapat A. Else if nilai lebih dari sama dengan 70 akan menampilkan Anda mendapat D. Dan else if nilai lebih besar dari 60 maka akan mendapat nilai C. Dan selain itu Anda mendapat nilai D. Dengan nilai 75 output adalah Anda mendapat nilai B. Yang keempat yaitu switch case yang berfungsi memilih di antara beberapa kemungkinan berdasarkan nilai dari variabel. Seperti contoh di bawah, yaitu inputan hari 3. Switch case yang pertama yaitu hari Senin, case kedua yaitu hari Selasa, case ketiga yaitu hari Rabu. Selain itu hari tidak valid karena inputan yang bernilai 3 output adalah hari Rabu. Kapan menggunakan percabangan? Yang pertama yaitu validasi input untuk memastikan data yang dimasukkan oleh pengguna memenuhi kriteria tertentu. Yang kedua, mengatur alur program, mengarahkan eksekusi kode ke bagian yang berbeda berdasarkan keputusan tertentu seperti dalam aplikasi berbasis menu. Yang ketiga yaitu logika bisnis, menyusun aturan yang kompleks untuk menentukan hasil dari suatu proses seperti dalam perhitungan diskon atau penentuan kategori produk. Fungsi percabangan. Yang pertama, pengambilan keputusan, mengarahkan alur program untuk menjalankan kode tertentu berdasarkan kondisi. Yang kedua, validasi input, memeriksa apakah data yang dimasukkan pengguna memenuhi kriteria tertentu. Yang ketiga, mengatur alur program, mengontrol jalur eksekusi program berdasarkan status variabel. Yang keempat, menangani kesalahan, menangkap dan menangani situasi yang tidak terduga. Implementasi dan penjelasan. Di sini penggunaan CSS adalah bahasa yang digunakan untuk mendesain tampilan halaman web. Dengan CSS, pengembang dapat mengontrol warna, font, tata letak, spasi, dan elemen visual lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu penggunaan CSS, memisahkan konten dan desain HTML untuk struktur, CSS untuk tampilan. 2. Mengatur tata letak, mengontrol posisi dan ukuran elemen di halaman. 3. Membuat desain responsif, yaitu menyesuaikan tampilan untuk perangkat berbeda yaitu desktop, tablet, atau ponsel.
Yang keempat yaitu konsistensi, membuat tampilan seragam di seluruh halaman web. CSS membuat web lebih menarik dan mudah diatur. Nah, di sini ada implementasi penggunaan if-else pada program cek lulusan. Sebelum menjelaskan tentang kode programnya, di sini saya akan menjelaskan tentang alur penggunaan if-else. If nilai lebih besar sama dengan 60, maka akan menampilkan selamat Anda lulus, dan jika else atau keadaan salahnya akan menampilkan maaf Anda tidak lulus. Berikut ada penjelasan dari kode HTML dan PHP yang ada pada gambar. Yang pertama yaitu div class atau container. Bagian ini membungkus semua elemen di dalamnya dan menerapkan gaya dari kontainer yang sudah dijelaskan sebelumnya di file CSS, yaitu menciptakan kotak dengan background putih, padding, shadow, dan lain-lain. Nah, H2 yaitu cek lulusan, menampilkan judul halaman sebagai cek lulusan dalam tag heading level 2. 3. Form method sama dengan post action. Formulir ini menggunakan metode post untuk mengirim data. Namun, atribut action berarti bahwa formulir ini akan mengirimkan data ke halaman yang sama, yaitu save submit. Yang keempat, input type number. Nama, name, nilai, placeholder, masukkan nilai. Request. Input ini meminta pengguna untuk memasukkan angka, yaitu type atau number. Nama sama dengan nilai. Nilai yang dimasukkan akan dikirimkan dengan nama nilai. Placeholder, masukkan nilai. Text placeholder yang muncul sebelum pengguna memasukkan angka. Wajib menandakan bahwa input ini wajib diisi. Button type sama dengan submit. Cek garis miring button tombol submit untuk mengirimkan data yang diinput ke server. PHP block. Blok PHP ini akan memproses data yang dikirim dari form ketika tombol submit ditekan. Di sini kondisi yang memeriksa apakah request yang diterima adalah post, berarti form telah dikirimkan. Jika benar, maka kode di dalam blok ini akan dijalankan. Nilai post, nilai variabel nilai mengambil nilai input yang dikirimkan dari form dengan name nilai. If nilai lebih dari sama dengan 60, melakukan percabangan untuk memeriksa apakah nilai yang dimasukkan lebih besar atau sama dengan 60. Jika benar nilai lebih besar sama dengan 60, maka ditampilkan pesan selamat Anda lulus, dan jika salah nilai lebih kecil dari 60, maka ditampilkan pesan maaf Anda tidak lulus. Fungsi keseluruhan halaman ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan nilai melalui formulir. Setelah tombol submit ditekan, sistem akan memeriksa apakah nilai yang dimasukkan memenuhi syarat kelulusan, yaitu nilai lebih besar sama dengan 60. Jika iya, pengguna akan mendapatkan pesan selamat Anda lulus dengan warna hijau. Jika tidak, akan muncul pesan maaf Anda tidak lulus dengan warna merah. Hasil implementasi yang pertama yaitu memasukkan dengan angka lebih besar dari 60, yaitu 100, yang menampilkan selamat Anda lulus. Dan hasil yang kedua, memasukkan angka 50 yang artinya lebih kecil dari 60, maka akan menampilkan maaf Anda tidak lulus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan materi yang saya sampaikan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.